Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, harga cabai rawit merah kian pedas. Di beberapa daerah, cabai bahkan menyentuh harga Rp100.000 per kilogram. Dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga cabai rawit merah di Jakarta mencapai Rp96.650 per kilogram. Dari pantauan di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, pedagang menjual cabai rawit merah dari Rp80.000 hingga Rp100.000. Harga naik sejak akhir Desember kemarin dari harga normal di Rp40.000-an. Mulai naiknya semenjak mau tahun baru itu, Mbak. Tahun baru itu udah mulai naik dari sedikit demi sedikit. Waktu tahun baru udah nyampe 90. Ya, ini habis tahun baru sekarang 100. Ya, penyebabnya soalnya barangnya nggak ada, stoknya kan kosong, Mbak. Di samping itu di kampung pada kebanjiran. Ya, sepekan pasca tahun baru, harga cabai kian mahal memang saudara. Di pasar tradisional Kota Blitar, harga cabai makin pedas mencapai Rp70.000 per kilogram. Berkurangnya pasokan dari petani membuat harga cabai di Kota Blitar naik. Akibatnya, omset penjualan para pedagang turun sampai 30%. Harga cabai rawit paling mahal Rp70.000 per kilogram, sementara cabai merah besar Rp50.000 per kilogram. Ya, lantas sampai kapan harga cabai kian membara dan enggan padam? Kita bahas bersama Kepala Badan Ketahanan Pangan BKP Kementerian Pertanian Agung Hendriadi. Selamat malam Pak Agung. Halo Pak Agung. Selamat malam Mbak. Iya, Pak, ini kita lihat harga cabai itu naik bahkan sepekan setelah tahun baru. Sebenarnya apa penyebabnya? Baik, tentu saya akan ulas secara keseluruhan ya, bahwa produk pertanian itu tergantung yang pertama cuaca. Memang akhir-akhir ini kan hujan kita cukup lebat ya, dengan beberapa daerah demikian. Yang kedua adalah meningkatnya permintaan karena hari besar keagamaan. Kita harus sadar itu akhir tahun biasanya Natal dan Tahun Baru akan demikian. Kemudian adanya sedikit karena curah hujan juga, tadi sampaikan juga beberapa pedagang mengatakan kebanjiran. Kebanjiran ini bukan hanya dari produksinya, tetapi distribusinya akan terpengaruh juga. Nah tentunya tiga hal inilah yang menyebabkan memicunya naiknya harga cabai kita. Daerah mana saja sih Pak yang produksinya terganggu, pasokannya berkurang berapa jadinya? Jadi memang ada beberapa sentra produksi yang terganggu. Catatan kami harga di produsen saja untuk cabai merah itu sekitar 40.000 itu di petani. Tetapi di cabai rawit kira-kira 50.000. Tapi kita harus ingat Mbak, beberapa bulan yang lalu cabai kita sampai jatuh habis-habisan sampai 8.000 per kilo. Soalnya petani aja enggan memanen waktu itu. Jadi memang demikian karena kondisi cuaca dan juga masalah distribusi akan berpengaruh. Hampir di semua sentra produksi, tapi kami sudah konfirmasi dengan para asosiasi petani cabai, kira-kira minggu ketiga bulan Januari insya Allah akan kembali normal. Oke, nah tapi Pak tadi sempat mengingatkan soal kemarin kan sempat tuh harga cabai turun drastis ya, yang bikin petani juga rugi. Apakah kelangkaan yang ada sekarang ini supply berkurang karena memang banyak juga petani akhirnya enggan untuk bertanam cabai gara-gara harganya jatuh 4 bulan lalu? Pasti demikian Mbak. Kalau memang suatu saat dia menanam cabai dan dia tidak memperoleh keuntungan, pasti akan berkurang luas tanamnya. Tetapi monitor kami sebetulnya sampai dengan akhir Desember itu produksi kita memang ada sedikit berkurang dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Tapi Januari kita sudah kembali normal lagi, bahkan akhir Januari insya Allah sudah kembali normal. Ini ramalan kami akan menurun sampai dengan akhir Januari, awal Februari akan turun. Oke, tadi disebutkan memang harga cabai akan segera turun dalam waktu dekat. Tapi pertanyaannya begini Pak, kalau kita ngomongin soal kenaikan harga cabai, ini kan berulang terjadi ya, udah biasa gitu lah. Cuman masalahnya kalau lagi naik itu naik banget gitu. Tapi kalau lagi turun ya turun. Ujung-ujungnya bikin petani juga dilema mau tanam cabai. Nah, gimana kira-kira nanti gerakan dari Kementerian Pertanian untuk koordinasi mungkin dengan Kementerian Perdagangan akan menjaga harga cabai, menjaga sekaligus petani tidak malas untuk tanam cabai? Ya, tentunya memang ini harus koordinasi semua sektor ya Mbak. Jadi dengan perdagangan tentu kami berkoordinasi
bagaimana agar distribusi ini tidak terganggu. Apalagi tanggal 11 sampai tanggal 25 kan akan berlaku PSBB ketat. Tentu itu juga akan berpengaruh. Dari kami tentunya, dari Kementerian Pertanian, sesuai dengan arahan Pak Menteri, kita akan mengembangkan pertanaman cabai dengan memanfaatkan teknologi tentunya. Jangan sampai curah hujan itu berpengaruh besar terhadap produksi cabai kita. Kemudian menanam cabai dalam naungan akan kita mulai, dan pengembangan areal tanam baru. Areal tanam baru ini artinya bahwa kita lebih memeratakan produksi kita, agar daerah-daerah yang selama ini defisit tidak terganggu dari suplai daerah surplus. Itu. Untuk sementara ini, untuk mengatasi tingginya harga cabai, tentu kami melakukan tindakan intervensi kita adalah melakukan operasi pasar. Operasi pasar yang kami lakukan sebetulnya tidak merugikan petani, tidak. Tapi kami memotong rantai pasok, Mbak. Rantai pasok dari petani langsung kami bawa ke pasar, baik itu yang operasi pasar fisik maupun yang online. Kami juga membuka marketplace yang namanya Pastani. Nah, ini silakan dimanfaatkan nih kawan-kawan semuanya, memanfaatkan semua. Pak Agung, tapi ini cukup penasaran juga ya, apakah memang benar bahwa harga cabai itu memang sudah mahal di tingkat petani? Iya betul, harga cabai di tingkat petani saat ini 40.000 kira-kira. 40.000 sampai pasar ada yang 100.000, gimana tuh Pak? Nah ya artinya banyak sekali yang main kan Mbak. Itu artinya banyak yang main dari D1 ke pedagang 1, pedagang 2, pedagang 3 dan seterusnya. Oleh karena itu dalam operasi pasar kita ingin memotong rantai pasok itu. Jadi kita ambil langsung dari Gapoktan lah kita jual di pasar, satu. Yang kedua, kita membuka marketplace yang namanya Pastani, itu langsung membeli di Gapoktan. Masyarakat silakan membeli lewat Pastani. Kami 24 jam itu kita siap. Intervensi di pasar, terakhir Pak, pertanyaan saya, intervensi di pasar supaya tidak terjadi kayak gini, karena tadi dibilang kalau harga cabai 40.000 di petani tiba-tiba nyampe di konsumen 100.000 kan terlalu jauh gitu keuntungannya. Kita dalam operasi pasar kita jual dengan harga 50.000 Mbak. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan saya segera bisa pulih kembali. Tapi saya juga tidak ingin harga cabai jatuh sekali juga kasihan petani kita nanti. Iya. Baik, terima kasih Pak Agung. Tadi sudah disampaikan saudara bahwa harga cabai mungkin akan turun dalam waktu dekat, dan tadi sudah dipastikan akan ada pengawasan gitu ya Pak untuk para petani supaya tetap sejahtera. Terima kasih Pak, selamat malam. Selamat malam. Saudara, sorotan lainnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan ekonomi Indonesia tahun 2020 berada di kisaran minus 1,7% sampai minus 2,2%. Proyeksi terbaru ini lebih dalam dari proyeksi sebelumnya, yakni minus 1,7% sampai 0,6%. Menkyu menyebut perbaikan ekonomi di kuartal 3 tidak berlanjut di kuartal 4 atau tertahan. Konsumsi rumah tangga belum naik signifikan di minus 3,6% sampai 2,6%. Investasi swasta juga masih mengalami kontraksi. Sementara untuk tahun 2021, pemerintah masih yakin ekonomi Indonesia bisa mencapai level 5%. Secara overall, pertumbuhan kuartal keempat menurut Kemenkyu update-nya adalah di antara minus 2,9 hingga minus 0,9. Dengan demikian, keseluruhan tahun 2020 diperkirakan akan di minus 2,2 sampai dengan minus 1,7.